Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Lafta Fauzia, di mana di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel penentuan pilihan akuntansi aset tidak lancar di IFRS adopsi pertama di antara perusahaan negeri. Nama saya Lafta Fauzia dengan NIM 18230025. Langsung saja, ada 5 poin yang akan dibahas pada pembahasan teori saya. Yang pertama, pembahasan teori. Yang kedua, kasus yang dibahas. Yang ketiga, objek penelitian atau sampel penelitian. Yang keempat, teknik analisis data. Yang kelima, hasil penelitian. Dan yang pertama, pembahasan teori. Perusahaan harus menyiapkan laporan keuangan berbasis IFRS yang terdaftar di bursa saham mereka pada Desember 2012. Untuk adopsi pertama kali memberikan pengecualian dan opsi bagi perusahaan sehubungan dengan non-pengukuran aset lancar. Tujuan dari IFRS yang pertama adalah untuk memastikan bahwa keuangan awal perusahaan berbasis IFRS frame laporan berisi tentang informasi keuangan berkualitas tinggi. Menurut Watts dan Zimmerman 1986 dan Fields et al. 2001, ketersediaan opsi untuk pilihan akuntansi mungkin menguntungkan karena fakta bahwa opsi mungkin bukan alternatif yang tepat dari perspektif kontrak yang efisien. Yang kedua, kasus yang dibahas. Perusahaan induk membuat pilihan akuntansi untuk berbagai alasan, tetapi berdasarkan ekonomi, khususnya untuk mengekang efek lever yang tinggi yang dapat menyebabkan kesulitan keuangan dan diskresi yang besar. Perusahaan yang berciri-ciri dengan tingkat lever yang rendah, tingkat konsentrasi kepemilikan yang tinggi, serta set peluang investasi yang tinggi, yaitu dengan mengejar metode akuntansi peningkatan pendapatan. Hasil penelitian dari studi pilihan akuntansi tidak konsisten. Salah satu penjelasannya ialah akuntansi itu lebih berkaitan dengan sikap perilaku manajer dari sekedar pilihan pendekatan akuntansi yang membuat hasil studi pilihan akuntansi tetap menjadi teka-teki. Yang ketiga, objek penelitian. Terdapat 5 hipotesis yang dikembangkan untuk memandu penelitian ini dalam pengumpulan data analisis, yaitu yang pertama, keuntungan. Motif dasar untuk pilihan akuntansi oleh manajer adalah untuk melaporkan laba yang tinggi. Yang kedua, ukuran. Perusahaan-perusahaan besar menghadapi keterlibatan politik daripada perusahaan kecil karena mereka memiliki kekayaan dalam jumlah besar. Yang ketiga, pengaruh. Menurut hipotesis utang, perusahaan yang mencapai pelanggaran perjanjian akan membuat pilihan akuntansi yang meningkatkan nilai asetnya. Yang keempat, konsentrasi kepemilikan. Tingkat dilusi kepemilikan mempengaruhi pilihan akuntansi manajer. Yang kelima, komposisi dewan. Perusahaan dengan proporsi direktur non-eksekutif yang lebih tinggi di dewan mereka diharapkan memiliki kontrol tata kelola perusahaan yang efektif untuk memeriksa perilaku oportunistik manajer. Yang keempat, teknik analisis data. Data cross-seksional untuk variabel dependen dan penjelasan dikumpulkan dari laporan keuangan tahunan annual laporan 30 perusahaan pada adopsi pertama. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan variabel penjelasan dalam model pengukuran diproksikan oleh alam logaritma dari total aset PRT diukur dengan ROA, yaitu menurut Astami and Toer 2006. Dan yang terakhir, hasil penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perusahaan terutama menggunakan model biaya untuk mengukur aset tidak lancar. Hingga 86,7% memilihnya PP dan 83,3% untuk aset tidak berwujud dan 76,7% untuk properti investasi. Untuk model nilai wajar, hanya 13,3% yang memilihnya untuk PP dan 16,7% untuk aset tidak berwujud dan 23,3% untuk investasi properti. Secara keseluruhan, 82,2% perusahaan memilih model biaya untuk akuntansi aset tidak lancar di IFRS terlebih dahulu adopsi sementara 17,8% dengan memilih metode nilai wajar.
Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan strategi peningkatan pendapatan. Baiklah, itulah hasil artikel yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.